Shalom saudara, firman Tuhan kali ini berjudul menghayati sebagai makhluk kekal. Saya pernah menyampaikannya, tetapi saya akan mengulangi lagi karena ini bagian yang penting. Saudara-saudara sekalian, saya senang sekali bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah liburan, saya percaya saudara disegarkan. Jiwa saudara sudah mengalami healing mungkin karena liburan, atau juga mungkin di tengah kepadatan arus balik, saudara tetap bersuka cita. Karena saya percaya, dimanapun kita berada, kita bisa bahagia. Saudara-saudara senang sekali, pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai Anda, menghayati sebagai makhluk kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Garis bawahi, ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang kita kadang-kadang sulit mengerti apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Tapi pada kesempatan kali ini kita mau belajar menghayati sebagai makhluk kekal. Ini penting saudara sekalian. Karena banyak orang yang tidak menghayati bahwa dirinya itu makhluk kekal. Artinya bukan hanya hidup saat ini saja, tetapi hidup di dunia yang akan datang. After the grave, setelah hidup di balik kubur. Hidup di balik kubur itu banyak orang tidak memahami. Makanya hidupnya bisa membahayakan dirinya. Manusia itu makhluk kekal karena punya roh yang berasal dari Allah. Allah itu roh, Bapa segala roh, sumber dari segala sumber, termasuk sumber kehidupan, yaitu roh. Dan ketika manusia diciptakan, kejadian 2 itu Allah menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup itu roh yang membuat manusia itu hidup. Makanya ketika rohnya terpisah dari tubuh, itu mati. Jadi mati itu adalah ketika tubuh tidak ada roh. Nah, saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan. Manusia hidup karena ada tubuh, ada roh, atau ada jiwanya. Dan roh itu Allah tempatkan. Yakobus 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Jadi roh yang pada waktu Adam diciptakan itu dihembuskan. Nah, itu di sini dikatakan ditempatkan. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jadi Allah menginginkan roh yang ada dalam diri kita itu kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Untuk apa? Diberi tubuh kemuliaan yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Ya, sebagaimana Yesus mati kemudian bangkit dengan tubuh kemuliaan. Allah rindu agar manusia yang hidup di bumi ini hidup kekal bersama dengan Dia dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang seperti ya manusia hidup saat ini, tetapi dia tubuh yang mulia. Itu bedanya saudara sekalian. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak menyadari kebenaran ini, bahwa dia adalah makhluk kekal, manusia itu makhluk kekal. Nah, orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal, dia akan hidup sembarangan, dia akan hidup sembrono. Kalau orang yang hidup saleh, hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu orang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dia makhluk kekal. Ya. Ayub, ya. Makanya Ayub diawali dengan orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, dia ini menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Contohnya di Ayub 27 ayat 3. Ini perkataan Ayub. Ya, ketika dia diskusi, debat dengan keempat sahabatnya. Dia bilang begini, selama nafasku masih ada padaku, hidupnya, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Roh Allah artinya roh yang Tuhan tempatkan dalam dirinya. Ya, bukan roh kudus. Kalau roh kudus yang membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Saudara lihat, orang yang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, hidupnya akan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan dikatakan tidak akan mengucapkan kecurangan, tidak bohong, tidak dusta. Seperti Yesus, tidak ada dusta dalam mulutnya. Lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Yesus itu tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Manusia kan cenderung dikit-dikit bohong, dikit-dikit berkata bohong, saudara. Orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, itu orang yang sempurna. Kenapa? Hidupnya hati-hati, hidupnya tidak sembrono. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Manusia itu makhluk yang mudah sekali melakukan dosa. Karena Kejadian 6 ayat yang kelima, itu kecenderungan hatinya jahat. Dia punya natur yang namanya natur dosa. Yang oleh Martin Luther dikatakan non posse, non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, mulutnya, ia adalah orang yang sempurna. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Jadi saudara sekalian, orang yang menyadari dia makhluk kekal, hidupnya tidak sembarangan, hidupnya akan hati-hati, bahkan sampai sempurna. Itulah sebabnya Yesus berkata, hendaklah kamu atau haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Kalau kita menghayati bahwa kita makhluk kekal, kita membutuhkan Tuhan, kita harus hidup di dalam hadiratnya, koram Deo, kita akan hidup hati-hati. Selain Ayub, Paulus, rasul yang terang-terangan dengan jelas menghayati bahwa dia makhluk kekal. Buktinya apa? Ketika dia menulis surat kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah ini ilustrasi atau gambaran, metafora untuk apa? Tubuh. Dibongkar. Kenapa bisa dibongkar? Ya karena mungkin sudah tua, sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi apa-apa seperti rumah. Kalau tua, udah reot, udah rombeng. Jadi rumah reot, rombeng, risiko runtuh waktu-waktu, itu dibongkar. Sama tubuh kita makin tua, makin rapuh. Tulang ropos, gigi ompong, rambut menipis, daging udah empot, begitu saudara. Nah itu akan dibongkar. Tetapi pengharapan bagi kita yang percaya kepada Yesus, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu tubuh kemuliaan yang kekal. Tubuh kemuliaan seperti tubuh manusia saat ini, tetapi kualitasnya kekal, berkualitas tinggi. Karena apa? Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu artinya bisa hidup selama-lamanya dan terus-menerus diperbaharui dan tidak akan mengalami penuaan. Usianya seperti usia manusia 30-an. Gagah, kuat, cantik, dan tidak ada cacat. Itu kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jelas ada banyak indikasi yang menyatakan bahwa Paulus ini sangat memahami bahwa dirinya makhluk kekal. Itulah sebabnya dia hidup bagi Kristus. Dia pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Agar dia serupa dengan gambaran, dengan kematiannya. Artinya hidupnya seperti Yesus. Begitu saudara. Karena dia ingin, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya hidupnya mau seperti Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Artinya kehidupan Kristus yang dia kenakan. Dia mengenakan kehidupan Kristus, karakternya. Nah, itu orang yang menghayati bahwa dia makhluk kekal. Ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Nah tubuh ini, maupun nanti ketika diam di luarnya. Mati maksudnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi yang dia usahakan adalah bagaimana dia bisa berkenan. Seperti Yesus. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah Paulus, karena dia menyadari dia makhluk kekal, hidup di bumi ini hanya sementara sebagai musafir, hidup yang sesungguhnya adalah di kekekalan, dia berusaha untuk hidup berkenan. Hanya orang yang hidupnya seperti Kristus itu yang berkenan kepada Bapa, yang akan ditempatkan di Taman Firdaus. Sebab kita semua, ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, semua. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi apa yang kita lakukan? Baik atau jahat, nanti ada pengadilan Tuhan. Makanya jangan hidup sembarangan, jangan hidup seenak dewe. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, agar kita ditempatkan di rumah abadi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Olah Gracia.